Ada malam-malam tertentu yang bikin dada terasa sempit. Padahal aku cuma rebahan. Dan malam itu salah satunya. Aku masih ingat jelas. Satu kalimat yang bikin aku pengen menghilang. Kenapa sih kamu selalu ada di mana-mana? Kamu bikin orang capek. Waktu itu aku ketawa. Aku pura-pura gak peduli. Tapi begitu pulang, aku ngunci pintu kamar dan nangis tanpa suara. Karena ternyata dibenci itu bukan cuma sakit. Dibenci itu bikin kamu mempertanyakan, aku seburuk apa sih? Dan yang lebih nyesek, aku baru ngerti alasannya setelah semuanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu, yang lagi nonton di malam hari, atau mungkin sambil nahan pikiran yang berat. Aku doain semoga kamu selalu diberi kekuatan, hati yang lapang, dan orang-orang yang tulus di sekelilingmu. Amin. Kalau kamu suka cerita-cerita yang pelan tapi ngena, yang rasanya kayak ditemenin ngobrol di jam-jam sepi, boleh banget bantu aku dengan klik like dan subscribe ya. Itu hal kecil, tapi sangat berarti. Dan coba tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Atau pernah nggak kamu merasa, kok orang-orang kayaknya benci aku? Padahal kamu ngerasa nggak ngapa-ngapain. Aku mau cerita tentang masa ketika aku jadi orang yang kayaknya selalu salah. Namaku nggak penting. Anggap aja aku A. Waktu itu aku masih remaja, baru masuk lingkungan baru, sekolah baru, teman baru, aturan baru. Di rumah kondisinya juga nggak enak. Orang tuaku sering bertengkar. Bukan yang lempar barang, tapi yang lebih kejam. Diam-diaman berhari-hari. Dan kamu tahu, sunyi yang panjang itu rasanya seperti hukuman. Aku tumbuh jadi orang yang gampang cemas. Aku gak suka sendirian. Aku takut ditinggal. Takut gak dianggap. Makanya, begitu punya kesempatan di sekolah baru, aku memutuskan satu hal. Aku harus terlihat kuat. Aku harus terlihat seru. Aku harus disukai. Dan dari situlah semuanya mulai aneh. Di luar, aku kelihatan percaya diri. Aku gampang nyapa orang. Gampang ketawa. Gampang ikut nongkrong. Tapi di dalam, aku seperti orang yang terus-terusan ngukur suhu ruangan. Kalau aku diem, mereka bakal lupa aku gak ya? Kalau aku gak lucu, mereka masih mau sama aku gak ya? Jadi aku berusaha keras. Terlalu keras. Aku jadi orang yang selalu nyelip di percakapan. Kalau ada yang cerita, aku buru-buru nyambungin ke kisahku. Bukan karena mau nyolong panggung, tapi karena aku takut kalau aku gak ikut bicara, aku akan hilang. Aku juga sering sok membantu. Ada tugas kelompok, aku yang ambil alih. Ada kegiatan kelas, aku yang maju duluan. Awalnya beberapa orang bilang aku aktif. Aku seneng. Aku pikir ini berhasil. Tapi pelan-pelan ekspresi orang berubah. Tawa mereka jadi pendek. Tatapan mereka jadi cepat menghindar. Ada yang mulai ngejauh. Ada yang mulai bisik-bisik. Dan yang paling sakit, ada yang mulai terang-terangan nyindir. Ah, si A mah pengen dipuji. Si A tuh suka cari perhatian. Capek sumpah. Semua mau dia yang jadi. Aku denger. Aku pura-pura gak denger. Aku senyum. Aku malah makin berusaha jadi asik. Karena aku pikir, kalau aku berhenti, aku kalah. Dan aku gak mau kalah. Aku gak mau terlihat lemah. Sampai suatu hari, kejadian kecil bikin semuanya pecah. Waktu itu ada lomba antar kelas. Aku jadi panitia inti. Aku ngerasa ini momenku buat membuktikan kalau aku berguna. Aku atur ini itu. Aku bagiin tugas.
Aku koreksi pekerjaan orang. Aku bahkan ngomong dengan nada yang, kalau dipikir sekarang, mirip bos kecil yang sok penting. Dan di hari H, ada satu teman yang telat datang bawa perlengkapan. Aku meledak di depan orang-orang. Aku bilang kalimat yang seharusnya gak pernah keluar. Kalau kamu gak bisa serius, mending gak usah ikut. Temanku diem, matanya berkaca. Orang-orang mendadak senyap. Ada yang narik napas panjang, seperti nahan kesal dari lama. Setelah acara selesai, aku kira semuanya akan normal lagi. Aku kira orang bakal lupa. Tapi sore itu, aku buka grup chat kelas, dan aku lihat namaku disebut. Bukan pujian, bukan terima kasih, tapi keluhan. Dia keterlaluan. Dia ngerasa paling bener. Gue udah muak sumpah. Aku baca satu-satu. Jari aku dingin. Dan saat itu, satu hal yang paling menampar bukan kata-katanya, tapi kenyataan bahwa banyak yang setuju. Aku pulang. Aku masuk kamar. Aku duduk di lantai. Gak dramatis. Gak teriak. Cuma kosong. Aku merasa jadi orang yang paling gak pantas dicintai. Aku merasa semua yang aku lakukan buat disukai ternyata cuma bikin orang menjauh. Malam itu aku tanya ke diri sendiri, aku salahnya di mana? Sampai segininya mereka benci. Dan lucunya, aku masih belum jujur waktu itu. Aku masih nyalahin mereka. Mereka iri. Mereka gak ngerti aku. Mereka jahat. Padahal, yang paling gak aku berani hadapi adalah kemungkinan bahwa mereka benar. Titik terendahku datang seminggu setelahnya. Di kantin, aku duduk di meja yang biasanya rame. Aku bawa bekal. Aku sengaja datang lebih awal, berharap ada yang nyamperin. Satu orang lewat. Dua orang lewat. Mereka ngobrol. Mereka ketawa. Tapi gak ada yang duduk. Aku senyum ke seseorang. Dia balas senyum kecil, lalu pergi ke meja lain. Dan saat itu, aku akhirnya ngerti. Rasanya jadi ada, tapi dianggap gak ada. Aku makan pelan-pelan, dan tiap suap rasanya kayak batu. Perubahan itu gak datang seperti film. Gak ada musik dramatis, gak ada momen aku tersadar yang langsung bikin aku jadi orang baik. Yang ada cuma hari-hari canggung dan rasa malu yang nempel di kulit. Aku mulai jarang ngomong, bukan karena aku sudah bijak, tapi karena aku takut salah lagi. Aku jadi overthinking tiap kali mau komentar. Aku ketik pesan, aku hapus. Aku mau bercanda, aku tahan. Dan di fase itu, aku sempat jatuh ke sisi yang lain. Aku jadi dingin. Aku pikir, kalau aku gak jadi orang yang butuh perhatian, pasti mereka gak bakal benci. Tapi yang terjadi, aku malah jadi orang yang membangun tembok. Aku jadi mudah tersinggung, mudah menilai orang. Dan kadang, tanpa sadar, aku tetap pengen menang dalam obrolan. Cuma sekarang dengan cara lebih halus. Sampai suatu malam, ada satu pesan masuk dari orang yang paling gak aku sangka. Teman yang aku bentak di hari lomba itu. Dia cuma nulis, "A, gue gak benci sama lo. Gue cuma capek." Kalimatnya sederhana, tapi rasanya kayak lampu kecil di ruangan gelap. Besoknya, aku memberanikan diri ngajak dia ngobrol. Kami ketemu di koridor sekolah setelah jam pelajaran. Aku gugup banget. Tanganku basah. Aku bilang, pelan, "Maaf ya, waktu itu aku keterlaluan." Dia diam sebentar.
Terus dia bilang sesuatu yang sampai sekarang aku inget. Lo tuh baik, tapi lo sering bikin semuanya tentang lo. Kayak lo dengerin orang cuma buat nunggu giliran cerita tentang diri lo. Lo bantu orang, tapi sambil nunjukin kalau lo paling bisa. Jadi orang rasanya kecil kalau deket lo. Aku menelan ludah. Sakit, karena benar. Aku pulang dengan kepala berat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku gak nyalahin siapa-siapa. Aku nanya ke diri sendiri dengan jujur. Kenapa aku harus selalu terlihat hebat? Kenapa aku gak bisa diam tanpa merasa terancam? Kenapa aku butuh validasi orang sebanyak itu? Jawabannya bikin aku gemetar. Karena aku takut. Aku takut gak cukup. Aku takut gak penting. Aku takut ditinggal seperti suasana rumah yang dingin dan diam itu. Sejak saat itu, aku mulai latihan hal kecil. Bukan hal besar. Aku mulai belajar dengerin orang sampai selesai, tanpa memotong. Kalau ada yang cerita, aku tahan diri untuk gak langsung bilang, aku juga pernah. Aku mulai belajar bilang, oh ya, terus gimana? Kalimat pendek, tapi efeknya besar. Aku belajar minta maaf tanpa pembelaan. Tanpa, tapi aku kan. Tanpa, aku cuma bercanda. Aku belajar memuji orang tanpa menyelipkan diriku. Dan aku juga belajar menerima satu kenyataan pahit. Aku gak bisa bikin semua orang suka sama aku. Beberapa orang tetap menjauh. Ada yang tetap sinis. Ada yang tetap mengingat versiku yang lama. Dan di situ, aku sempat jatuh lagi. Aku pernah satu kali, setelah mulai berubah, aku ngeliat teman-teman ketawa di meja lain. Dan aku kembali merasa ditolak. Aku hampir balik jadi A yang dulu. Yang nyelonong, yang memaksa masuk, yang bikin suara lebih keras biar dianggap. Tapi malam itu, aku duduk sendiri. Dan aku ngomong ke diri sendiri pelan-pelan. Gak apa-apa, kamu lagi belajar. Kamu gak harus menang hari ini. Aku mulai cari tempat lain untuk menaruh rasa butuhku. Bukan di tangan orang lain. Aku mulai nulis jurnal. Aku nulis hal-hal yang aku rasain, tanpa takut dinilai. Kadang cuma satu kalimat. Hari ini aku pengen diterima. Kadang panjang, sampai halaman penuh. Aku mulai olahraga kecil. Jalan kaki sore. Bukan buat keren, tapi buat napas. Aku mulai ngobrol baik-baik sama orang tua. Pelan-pelan. Gak langsung menyelesaikan konflik rumah. Tapi setidaknya aku berhenti pura-pura kuat sendirian. Prosesnya berantakan. Ada hari aku sukses jadi pendengar yang baik. Ada hari aku kembali nyerobot pembicaraan. Tapi bedanya, sekarang aku sadar saat aku salah. Dan aku mau memperbaiki. Titik balik yang paling besar datang bukan saat aku dipuji, tapi saat aku diuji. Beberapa bulan setelah kejadian lomba itu, ada teman sekelasku yang lagi jatuh. Nilainya turun. Dia sering murung. Banyak orang gak ngerti. Dulu, versi lamaku mungkin akan datang dengan gaya penyelamat, ngasih nasihat panjang, ngatur hidupnya, dan berharap dipuji. Tapi kali ini, aku datang dengan cara yang berbeda. Aku duduk di sampingnya di perpustakaan. Aku gak banyak ngomong. Aku cuma bilang, kalau kamu pengen cerita, aku dengerin. Awalnya dia diem, lama, sunyi, dan aku hampir panik karena sunyi itu mengingatkanku pada rumah. Tapi aku tahan. Aku belajar nyaman dengan diam. Akhirnya dia ngomong pelan. Gue capek. Kayaknya gue gak ada gunanya. Dan di situ aku sadar, ini bukan momen untuk jadi pahlawan. Ini momen untuk jadi manusia. Aku gak bilang,
Semangat dong, kamu pasti bisa. Aku cuma bilang, gue ngerti, itu berat banget. Dia nangis. Aku cuma duduk. Dan anehnya, itu cukup. Beberapa hari kemudian dia bilang, "Makasih ya, A. Lu beda sekarang. Lu bikin gue ngerasa aman." Kalimat itu bikin dadaku hangat. Bukan karena akhirnya aku disukai, tapi karena akhirnya aku bisa hadir tanpa harus membuktikan apa-apa. Dan disitulah aku benar-benar ngerti alasan dulu aku dibenci. Bukan karena aku orang jahat, tapi karena aku belum selesai dengan diriku sendiri. Aku menggunakan orang lain sebagai cermin untuk merasa berarti. Aku menjadikan perhatian sebagai oksigen. Aku menuntut diterima tanpa belajar menerima dulu. Aku baru sadar, kadang yang orang benci bukan keberadaan kita, tapi cara kita mengisi ruangan. Dengan ego, dengan luka yang belum sembuh, dengan kebutuhan yang kita paksa mereka tanggung. Pesan hidupnya sederhana, tapi dalam. Kalau kamu merasa banyak orang menjauh, jangan buru-buru bilang dunia jahat. Mungkin kamu cuma sedang diminta untuk melihat dirimu dari luar. Bukan untuk membenci diri, tapi untuk mengerti diri. Karena mengerti diri itu awal dari berubah. Dan berubah itu bukan untuk membuat semua orang kembali, tapi untuk membuat kamu gak kehilangan dirimu sendiri. Kalau kamu sekarang lagi ada di posisi yang sama, merasa dibenci, merasa gak diterima, merasa seperti apapun yang kamu lakukan selalu salah, aku pengen kamu dengar ini pelan-pelan. Mungkin kamu bukan orang yang buruk. Mungkin kamu cuma lelah. Mungkin kamu cuma sedang mencari tempat aman. Tapi caramu belum tepat. Dan itu bisa diperbaiki. Pelan-pelan. Kamu gak perlu jadi sempurna untuk pantas dicintai. Kamu cuma perlu jujur tentang apa yang sebenarnya kamu cari. Malam ini sebelum kamu tidur, coba tanya satu pertanyaan ke diri sendiri. Aku ingin dimengerti atau aku ingin menang? Kalau kamu bisa menjawabnya dengan jujur, itu sudah langkah besar. Terima kasih sudah dengerin cerita ini sampai selesai. Semoga hatimu sedikit lebih tenang setelah ini. Dan kalau hari ini kamu merasa sendirian, ingat ya, di luar sana ada banyak orang yang juga sedang belajar jadi manusia. Termasuk aku. Selamat malam. Kamu sudah cukup.